Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Oke. Ya, silakan disiapkan. Ya, ketua siapkan. Siap, gerak. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita absensi. Ya, kita mulai dari Muhammad Abdul Afri Rohid hadir. Ya. Marzuq. Hadir. Mekar Pandon Naik Tamtu Bolot. Siap. Oke. Muhammad Ilham Maulana. Siap. Muhammad Sabri. Siap. Ramanda. Siap. Rafi Syaputra Sinaga. Siap. Renaldi Syahrul. Siap. Ridho Febrian. Siap. Rizky Arya Ramadinata. Siap. Romi Juanda. Roy Jordi. Siap. Surya Hamdani. Siap. Wahyu Kurniawan. Siap. Zevanya. Siap. Restu Ananda. Tidak ada. Oke. Oke, baik. Dalam keadaan sehat semua ya, Nak? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik anak-anak. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, kita sudah memasuki materi yaitu cerpen. Nah, minggu lalu di kompetensi dasar kita itu ada 3.8 dan 4.8. Kita telah memahami apa saja unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sekarang kita lanjut di KD 3.9 dan 4.9. Oke, baik. Sebelum itu saya catatkan dulu apa saja KD hari ini. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Dan 4.9 yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Oke, baik. Nah, lihat di sini ada unsur-unsur pembangun cerpen. Dan di sini ada mengonstruksi. Kira-kira anak-anak sudah tahu unsur-unsur pembangun cerpen yang kita pelajari minggu lalu? Ada unsur apa saja? Unsur intrinsik. Oke, good. Terus ada unsur ekstrinsi. Oke, good. Nah, mengkonstruksi. Kira-kira mengkonstruksi ini apa? Ada yang tahu mengkonstruksi itu apa? Membangun. Iya, membangun atau membuat cerpen. Nah, kira-kira nih Bu, apa ya tujuan dari kita mempelajari ini? Ada yang nggak yang bisa menjawab? Apa sih manfaatnya untuk kita? Apa sih tujuannya setelah kita mempelajari ini? Ada yang tahu? Ya? Nah, yang pertama sekali adalah kita di sini belajar untuk menulis. Itu dia. Ya, kita belajar dulu menulis. Ya, apa yang mau kita tulis adalah berupa teks narasi. Ya, teks cerita. Jadi di sini kita belajar menulis. Kalau misalnya kita lihat di situ ada cerpen, ada novel, itu isinya tentang apa? Tentang kehidupan. Anak-anak Bunda di sini ada nggak yang sering menulis buku harian? Pernah nggak menulis buku harian? Pernah. Iya, pernah. Kira-kira isinya tentang kehidupan nggak? Ya. Iya. Nah, bagaimana cara kita menuangkan atau menuangkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada kita lalui berdasarkan pengalaman kita dalam bentuk sebuah karya tulis. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana sih cara merangkai katanya? Bagaimana sih merangkai kata menjadi kalimat? Bagaimana membuat kalimat, menyusun kalimat menjadi paragraf?
setelah paragraf menjadi sebuah karya baca. Nah, itu dia. Jadi tujuannya supaya kita belajar menulis dalam membuat cerpen. Oke, baik. Oke, coba dilihat di sini. Tadi di sini unsur pembangunnya ada dua, ada yang namanya intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Nah, kira-kira kalau saya ulangi kembali, unsur intrinsik apa saja kemarin? Tema, pokok, perwatakan, alur, oke, amanat. Oke, ekstrinsik apa saja? Nilai-nilai kehidupan, latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat. Nah, tugas kita pada hari ini apa? Nanti akan saya berikan LKPD, lembar kerja siswa, ya. Maka setiap kelompok ada 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 4 orang. Oke, tidak, terdiri dari 3 orang. Maka saya akan berikan lembar kerja, tolong kita analisis bersama apa saja unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerpen nanti yang akan kita analisis. Ya, siap dipahami? Bisa dimengerti? Ya. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Nah, silakan dilihat. Oke, sudah? Kalian sudah baca apa saja yang ada di lembar kerja yang sudah saya berikan tadi? Ya. Oke, sudah. Nah, di situ bisa kita lihat ada sebuah cerpen. Apa judul cerpen yang ada di dalam lembar kerja? Perjalanan terindah. Oke, judulnya adalah Perjalanan Terindah. Nah, tugas kita sesuai dengan KD adalah menganalisis unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Nah, setelah kalian membaca cerpen Perjalanan Indah dengan seksama, dengan teliti, kalian harus sudah dapat menentukan apa isi dari cerpen Perjalanan Indah. Nah, setelah itu baru kita sama-sama per kelompok menganalisis apa saja unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Contoh, ya, unsur intrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik adalah menentukan tema. Nanti setelah kalian baca, kalian tentukan apakah cerpen Perjalanan Indah ini bertemakan kehidupankah, bertemakan kekeluargaankah, percintaan, persahabatan, atau lain sebagainya. Maka itu yang akan kita analisis. Yang kedua, ada analisis apa lagi setelah tema? Ada tokoh. Nah, jadi kita cari di dalam Perjalanan Indah ini siapa saja tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerpen. Nah, begitu untuk selanjutnya. Ada G, kesimpulan. Nah, jadi setelah kegiatan ini kalian laksanakan, maka kalian tentukanlah kesimpulan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan Zevanya. Contohnya isi kesimpulannya ini gimana? Oke. Nah, ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana ya kesimpulan ini? Kita menjawabnya. Nah, jadi saya jelaskan di sini untuk menentukan kesimpulan yang ada di kolom di bawah. Setelah kalian menjalani semua rangkaian mencari tahu unsur pembangun dalam sebuah cerpen tadi, kalian buatkan rangkuman. Apakah cerpen ini memiliki semua unsur pembangun tadi? Lengkap atau tidak lengkap? Artinya, kalau unsurnya tidak lengkap, maka ini belum menjadi cerpen yang baik, belum menjadi cerpen yang sempurna. Tapi kalau misalnya semua unsur tadi, khususnya unsur intrinsik itu sudah kalian temukan, artinya cerpen ini sudah memiliki unsur pembangun yang lengkap, apakah itu intrinsik ataupun unsur ekstrinsik. Seperti itu kesimpulannya. Bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah?
Bisa dikerjakan? Ya. Oke, mari kita lakukan analisis cerpen pada hari ini. Silakan dikerjakan. Dibaca dulu cerpennya ya. Jalan terindah, kesunyian, alarm berbunyi. Selanjutnya musik merdu terdengar bersemangat. Berjudul Sang Mimpi, mataku sedikit terbuka, pandang petanda mimpi indah malam selesai. Dia menunjukkan kemampuan kita juga Tuhan yang akan setiap diri temanya ditentukan dengan yang dikerjakan. Tinggalkan wajah untuk senang tidur. Berdua saja kami duduk di depan meja makan. Aku dengan buku. Sudah siapkah semua barangnya, nak? Oke, baik anak-anak. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, ada masalah dalam menjawab lembar kerja? Oke, tidak. Nah, kalau sudah, maka saya minta satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari kerja kita pada hari ini. Oke, saya minta dari kelompok kalian. Silakan maju ke depan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tema: cinta atau kasih sayang. Alur maju. Karena peristiwa yang terjadi pada cerpen tersebut berjalan sesuai urutan waktu yang maju, tanpa adanya cerita tentang peristiwa di waktu yang sebelumnya yang pernah terjadi sebelumnya. Latar setting: tempat, waktu, suasana. Oke, tempatnya di mana? Tempatnya di kamar, sesuai dengan kutipan, ku terbangun langsung kubuka jendela kamarku. Oke. Waktu? Waktunya di ruang makan, sesuai Waktunya dini hari, sesuai dengan kutipan, mataku sedang terbuka, pertanda mimpi indah malam ini telah usai. suasana Suasana sunyi, sesuai dengan kutipan, di kesunyian alarm berbunyi. Oke, lanjut. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan: Lili dengan watak baik, soleha, keras kepala, terkadang mudah marah, selalu bersikap suzon. Ibu dengan watak perhatian dan penyayang. Ayah dengan watak lemah lembut dan penyayang. Lelaki berkaus merah dengan watak lemah lembut, penyayang, murah senyum, sopan santun dan romantis. Oke, start dan Ialah presentasi dari kelompok kami tentang menganalisir unsur ekstrinsik dari cerpen yang berjudul Perjalanan Terindah. Kalau ada salah dan kata kurang memuaskan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mendapatkan temanya. Nah, alurnya dia pakai alur apa? Alur maju, betul. Ada yang bisa tahu tidak? Ada yang bisa jawab kenapa alurnya kita sebut sebagai alur maju? Yuk. Siap, saya Bu. Oke, silakan Zefa. Kenapa bisa dibilang alur maju? Karena tidak menceritakan masa lalu, tapi menceritakan masa kini sampai masa selanjutnya atau masa depan. Oke, good sekali Zevanya. Jadi betul ya, sama ya? Sama, yang lain sama? Iya, betul. Alur yang kita gunakan adalah alur maju. Karena tidak ada yang sifatnya flashback ke masa lalu. Oke, good. Selanjutnya, latar setting. Tadi latarnya ada di mana saja? Ada? Iya, ada banyak tadi ya, sama. Oke. Nah, jadi kalau sudah ya, terus kita lanjutkan ada sudut pandang. Saya mau tanya sudut pandang. Sudut pandang orang keberapa? Orang pertama. Ya, kenapa? Pertama. Kenapa dia disebut menggunakan sudut pandang orang pertama? Bisa? Pengarang menceritakan diri bisa tertentu. Iya, dia mau pakai kata ganti. Pakai kata ganti? Aku, ya betul. Kata ganti aku itu merupakan kata ganti orang pertama. Ya betul. Kata ganti selain aku? Saya, ya betul. Kalau kata ganti orang ketiga? Iya betul, bisa mereka. Pakai nama tokoh, oke itu juga bisa. Nah, jadi betul sekali apa yang sudah kalian analisis bahwa cerpen ini dia menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana si pengarang itu menjadi tokoh utama di dalam cerita dan dia gunakan kata ganti aku. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu menentukan amanat. Siapa yang bisa menjawab apa amanat dari cerpen yang sudah kalian analisis? Oke, good. Yuk. Amanatnya jangan suka berperan buruk pada orang lain. Betul, betul? Ya. Nah, yang lain ada lagi nggak pesan atau amanat? Oke. Jangan mudah marah. Jangan? Mudah marah. Iya, kita tidak boleh mudah marah. Ya, harus bisa kontrol emosi. Oke, ada pesan amanat yang lain? Iya, silakan. Syukuri segala kekuasaan yang telah diberi oleh Allah SWT. Syukuri. Segala kekuasaan yang telah diberi. Iya, kita harus mensyukuri segala yang sudah diberikan oleh Allah. Ada tidak anak saya di sini yang masih kurang bersyukur? Betul? Ya, alhamdulillah. Nah, lanjut. Ada lagi pesan amanat? Oke, ya, silakan. Urusan cinta hanya Allah yang tahu. Urusan cinta hanya Allah yang Tahu. Iya, jodoh, maut, rezeki itu hanya Allah yang menentukan. Oke, bagus, semuanya sudah bisa menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam cerpen yang berjudul Perjalanan Terindah. Nah, yang terakhir, siapa yang bisa menentukan kesimpulan dari tugas ini? Saya Bu. Oke, silakan siapanya. Menurut kelompok kami kesimpulannya cerpen Perjalanan Terindah ini sudah sempurna karena unsur intrinsiknya sudah lengkap. Tema, alur, latar, setting, tokoh, sudut pandang dan amanatnya sudah lengkap semua. Ada di dalam cerpen. Oke. Gimana yang lain bisa menanggapi? Betul atau tidak? Setuju tidak? Oke, setuju. Ada tambahan? Ada tambahan? Berarti sudah setuju semua bahwa cerpen Perjalanan Terindah ini sudah memiliki semua unsur, apakah itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nah, bagaimana? Apakah susah rasanya untuk kita menganalisis unsur pembangun cerpen? Tidak. Apa kata kuncinya kalau kita mau menganalisis? Kita harus tahu dulu cerpen yang mau kita baca. Pahami dulu isinya, baru kita mulai menganalisis. Oke, baik, terima kasih anak-anak semua yang sudah bisa menganalisis cerpen dengan baik. Nah, sebelum itu saya kasih tahu lagi, kita jelaskan kembali. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak saya semua bisa menciptakan karya
cerpen khususnya, apalagi kita sekarang sedang di asrama, pasti banyak cerita ya yang mau kita sampaikan. Silahkan tuliskan itu, gubah itu menjadi sebuah karya ya, gubah itu, bentuk itu. Karena apa? Kalau dia sudah menjadi sebuah karya, maka itu baru bernilai. Kalau misalnya hanya ada di dalam pikiran kita saja, tapi kita tidak bentukkan dia dalam bentuk tulisan, itu tinggal kenangan saja, begitu. Nah, siap. Setelah ini kita harus bisa mengkonstruksi cerpen. Nah, bisa kira-kira selanjutnya untuk pelajaran selanjutnya kita mengkonstruksi? Bisa. Kalau rasanya sudah bisa, menganalisisnya juga sudah bisa, maka pertemuan minggu depan saya harapkan Ananda semua sudah membawa konstruksi cerpen karya sendiri. Bisa dimengerti? Ya. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini, maka dengan berakhirnya analisis cerpen tadi, maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ingat, pertemuan berikutnya kita akan menilai tentang konstruksi cerpen. Dan untuk analisis cerpen kelompok terbaik minggu depan akan saya berikan gift ya. Jadi saya akan umumkan untuk kelompok terbaik pada saat pertemuan berikutnya. Dan wabillahi